Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa di Mimbar Gemar online pada pagi hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Pada renungan pada pagi hari ini, bacaan saya ambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 14. Namun penekanannya atau intinya akan saya ambil dari Roma 5 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, tema renungan pada hari ini saya ambil bahwa kita dirancang untuk diperdamaikan. Diperdamaikan adalah pekerjaan kasih Kristus yang dasarnya adalah pengorbanan satu-satunya Yesus yang tertinggi. Melalui pengorbanannya sampai mati dengan kasih yang sempurna, Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus membayar hutang dosa bahkan saat itu masih seteru. Jadi kita itu masih seterunya Allah, ya. Kita masih seterunya Allah. Dia mengajar melalui teladannya dan menarik segala sesuatu kepada dirinya. Dengan demikian Allah mendamaikan melalui darah tertumpah dan tubuh Dia yang terpecah di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam poin ini saya akan menekankan bahwa di ayat 10 yang sudah saya bacakan tadi, ya, bahwa sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita akan belajar dari poin 10 ini, yaitu bahwa yang pertama, masih seteru kita diperdamaikan. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah untuk orang yang percaya pada Kristus dan hidup dalam kebangkitannya, dan siapa yang percaya padanya akan diampuni dan diselamatkan dengan Allah. Jadi saat kita ini berdosa, ya, masih seteru dengan Allah, kita ini benar-benar dengan iman kita percaya bahwa kita itu akan selalu diampuni dan didamaikan dengan Allah. Seorang percaya terus diselamatkan oleh iman yang hidup dengan persekutuan dengan Kristus, yang menghidupi kasih nyata pada perkataan, pada perbuatan, dan siap berdamai dengan Allah. Bahkan kita diciptakan untuk menerima damai sejahtera dan membagikannya kepada dunia, membagikannya damai sejahtera kepada semua orang. Jadi apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, ya, keselamatan oleh iman, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, nah itu kita wujudkan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Nah, dan kemudian kita membagikan damai sejahtera itu sehingga orang-orang sekitar kita itu merasakan damai yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, damai dengan Allah akan menghasilkan damai dari Allah. Jadi damai dengan Allah akan menghasilkan damai dari Allah. Damai sejahtera sangat dirindukan dan terus dicari banyak orang. Damai sejahtera itu selain berhubungan dengan hati, juga berkait dengan hubungan-hubungan yang baik dan benar dengan sesama kita. Jadi damai sejahtera itu selain berhubungan dengan hati kita, diri kita sendiri, ya, itu juga berkait dengan hubungan yang baik dan benar dengan sesama kita. Jadi sama kita itu akan bisa menikmati rasa damai itu
yang di dalam diri kita. Damai itu adalah damai yang dari Kristus. Kita semua patut bersuka cita dalam Kristus. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dari musuh kita dijadikan sahabat Allah. Inilah wujud pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita ini musuh Allah, seteru Allah. Tapi kita sudah dijadikan sahabat Allah. Nah, untuk itulah wujud nyata pembenaran Allah ada dalam Yesus Kristus. Jikalau Allah begitu mengasihi kita, sehingga mengirimkan anaknya untuk berdamai dan mendamaikan kita, dan mati menggantikan kita pada saat kita masih berseteru. Apalagi sekarang, setelah kita menjadi anaknya, dia akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang melalui iman kita dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan cinta Tuhan Yesus melalui pengorbanannya memberikan pengharapan pasti, bahkan membuktikan bahwa kita mendapat kasih karunia untuk terus bertekun dan setia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam damai. Jangan takut atau merasa bersalah karena kita sudah berdamai dengan Allah. Kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk merasakan kasih Allah. Haleluya. Salam bergemar. Tuhan memberkati.